biasa. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui ideologi dan konstitusi negara kita. Mengapa memahami ideologi dan konstitusi menjadi penting? Agar rasa nasionalisme dapat tertanam di dalam diri bangsa Indonesia. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Nah, tidak hanya mengetahui ideologi saja, tetapi kita juga harus mengetahui konstitusi yang ada di negara kita, karena sebagai warga Indonesia, kita harus mengetahui segala ketentuan dan aturan ketatanegaraan. Untuk membahas lebih lanjut, mari kita jabarkan nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu. Untuk itu saya serahkan kepada teman saya, Adi. Baik, terima kasih Amira. Kemudian kita akan melangkah ke sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menganut suatu agama dan menjalankan ibadah menurut ajaran agama yang dipilihnya. Nah, salah satu contoh penerapan sila pertama di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan rasa toleransi agar terciptanya ketertiban, sehingga tidak terjadi konflik ataupun perpecahan di antara umat beragama. Nah, selanjutnya untuk sila kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, Tias. Terima kasih Anita. Nah, seperti yang kita ketahui, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila kedua dari Pancasila yang dilambangkan oleh Mataram, yang dimana manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan dengan tetap saling menghargai dan menghormati tanpa memandang latar belakang satu sama lain. Nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diterapkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya dengan mengakui persamaan kedudukan, hak dan kewajiban, tidak semena-mena terhadap orang lain, selalu bersikap adil, dan yang terpenting saling menghargai satu sama lain dengan tidak membeda-bedakan agar demi terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berpegang teguh pada Pancasila dan senantiasa menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Angga. Yes, di sini saya akan menjelaskan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ketiga juga memuat 7 butir pengamalan, antara lain: pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Serta 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Terima kasih Angga. Selanjutnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Makna dari sila ini adalah sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Meskipun mempunyai hak masing-masing, kita juga perlu memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu, masyarakat Indonesia perlu melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Nah, sila kelima akan dilanjutkan oleh Saudari Ayu. Oke, terima kasih Kak Doni. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana penggambaran umumnya yaitu pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas dihilangkan dari Indonesia. Tentunya hal tersebut menjadi cita-cita kita bersama, akan tetapi dalam perwujudannya belum terlaksana. Banyak contoh-contoh kecil di sekitar kita terkait penerapan sila kelima. Nah, salah satunya yaitu menghargai hak milik orang lain. Jadi kita tidak boleh merampas barang yang bukan hak milik kita. Nah, mari terapkan dan bersama-sama kita capai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah materi dari ideologi. Selanjutnya kita beralih ke konstitusi. Silahkan. Terima kasih Ayu. Sekarang saya akan membahas mengenai konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Undang-Undang Dasar 1945. Dari sudut hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tataran pertama dan utama
dari penjabaran 5 norma dasar Pancasila dan norma-norma lain yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis dan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan dibagi sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, TAP MPR. Ketiga, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, pembahasan konstitusi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Atira. Baik, terima kasih Kak. Konstitusi Negara Indonesia yang kini digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 selama bertahun-tahun Indonesia pernah menggunakan 4 konstitusi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar sementara. Dan yang terakhir yang berlaku sampai sekarang adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Sebagai sebuah konstitusi, tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki muatan yang besar serta mengatur kehidupan ketatanegaraan yang fundamental di negara Indonesia. Secara garis besar, konstitusi ini memuat 3 hal. Yang pertama adalah pengakuan akan hak asasi manusia, yang kedua adalah struktur ketatanegaraan yang mendasar, dan yang ketiga adalah pemisahan atau pembatasan kekuasaan. Nah, itu tadi tentang konstitusi. Lalu, bagaimanakah ketaatan masyarakat terhadap konstitusi? Nanti akan dilanjutkan kepada teman saya, Frida. Terima kasih Kak Tira. Yang kedua yaitu bentuk ketaatan warga negara pada peraturan perundang-undangan. A. Hakikat menaati peraturan perundang-undangan. Hakikat menaati peraturan perundang-undangan harus diawali dengan pemahaman mengenai pentingnya peraturan perundang-undangan bagi warga negara, yaitu memberikan kepastian hukum bagi warga negara, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, memberikan rasa keadilan bagi warga negara, serta menciptakan ketertiban dan ketentraman. B. Ketaatan dan kesadaran. Dengan adanya kaidah atau norma membuat setiap anggota masyarakat menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta menyadari pula perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak di antara masyarakat yang telah sadar akan hukum sebagai aturan yang perlu ditaati, namun belum diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kesadaran hukum harus terus didorong untuk ditingkatkan menjadi ketaatan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Fusco. Terima kasih Rida. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kepatuhan warga negara terhadap konstitusi. Orang yang memiliki kesadaran hukum pasti akan mematuhi dari tuntutan suatu peraturan. Lalu, kenapa sih orang-orang mematuhi hukum? Ada beberapa alasan yang menjadi faktor, yaitu yang pertama, karena dia dididik sejak dini untuk melaksanakan dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ada. Yang kedua, karena peraturan tersebut memiliki sifat paksaan dan tekanan sehingga lama-kelamaan itu menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Dan yang ketiga, mereka merasakan manfaat dari mengikuti peraturan tersebut. Nah, itulah pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya, yaitu kesimpulan. Saya serahkan kepada rekan saya. Bukan ideologi dan konstitusi, yaitu ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara. Sebab rumusan dasar negara yaitu Pancasila terdapat dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari dasar negara, inilah kehidupan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alinea 4 sebab terdapat segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila. Demikian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih.